Shalom saudara-saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Puji Tuhan, kita dapat bersua lagi di hari Kamis 27 Januari 2022. Kita aminkan bahwa kita akan mengalami hal yang manis, hal yang indah di hari Kamis ini. Amin. Mari siapkan hati, waktu, tempat untuk bersatu dengan Tuhan dalam renungan pagi. Mari kita mulai. Pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan, kasih karunia dari Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bacaan kita saat ini adalah dari Mazmur 119, ayat yang ke-81 sampai ayat 96. Mari kita berdoa, mohon hikmat Tuhan. Tuhan, kami mengawali perjalanan kehidupan ini dengan landasan yang kokoh dalam kebenaran firman-Mu. Kami telah menyediakan tempat yang terindah dalam hati kami untuk sabda kebenaran-Mu Tuhan. Kuasai kami ya Roh Kudus, buatlah kami mengerti akan titah-titah-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Mazmur 119 ayat yang ke-81 sampai dengan ayatnya yang ke-96. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janji-Mu, aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi, namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku, orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan-Mu ke keturunan, Engkau menegakkan bumi hingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam kesengsaraanku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Amin. Kirbat yang diasapi, itulah tema kita. Saudara, hidup memang penuh tantangan. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan bahwa selagi kita masih bernafas, maka tantangan atau persoalan itu akan selalu ada. Dan bagaimana cara menghadapi tantangan agar bisa tetap bertahan? Masing-masing orang punya cara yang berbeda. Bagi pemazmur, bersandar teguh pada firman adalah satu-satunya sumber kekuatannya dalam menghadapi tantangan dan tekanan dari musuh-musuhnya. Kita bisa membaca dalam ayat 81 sampai dengan ayat yang ke-88. Dalam tekanan, dia merasa hidupnya bagaikan kirbat yang diasapi. Saudara, kirbat itu adalah kantong minuman yang dibuat dari kulit, yang tidak berguna karena sudah kering, maka itu digantung di dapur dan penuh dengan asap. Nah,
Bagi Daud, musuh yang hendak mencabut nyawanya berada di sekitarnya. Tapi dia tidak putus asa. Dia tetap percaya pada janji Tuhan. Selanjutnya, dia terus memuji-muji Tuhan dalam firman-Nya. Jelas dalam pembacaan kita ayat 89 sampai dengan 96. Pemazmur sangat mengakui kuasa firman Tuhan dalam pergumulan hidupnya. Pemazmur berkata, "Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam kesengsaraanku." Ayat 92 pembacaan kita. Dan dalam penglihatan Mazmur, dalam penglihatan pemazmur, firman Tuhan melampaui segalanya. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam hidup ini mungkin saja ada banyak bahu yang bersedia menjadi sandaran ketika kita berada dalam tantangan atau hidup bagaikan kirbat yang diasapi. Mungkin saja ada banyak kata-kata yang menghibur, kata-kata yang manis yang terdengar di telinga kita. Tetapi ingatlah bahwa di atas semuanya itu Tuhan dan firman-Nya lah yang jauh lebih sanggup menolong kita. Sebab Dia penuh kuasa, Dia setia, Dia selalu hadir dan punya cara ajaib untuk mengeluarkan kita dari pergumulan hidup. Amin. Saudara, mari kita menyatukan hati untuk menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sekalipun kami berada dalam ruang yang berbeda, tetapi firman-Mu tetap mempersatukan kami dan menyatukan kami dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penguatan iman yang kami peroleh dari firman-Mu saat ini. Bapa Sorgawi, kami akan memulai kembali aktivitas kami untuk hari ini. Penuhkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu dan kasih-Mu, agar kami dapat memuaskan hati Tuhan dalam segala tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan perjuangan-perjuangan kami. Tuhan pelihara kami agar kami tetap punya pengharapan, sekalipun kami menghadapi berbagai pergumulan. Bersama Tuhan kami dapat melalui semua kehidupan ini. Teguhkanlah kami, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, mengakui bahwa segala keberhasilan kami hanya karena perkenaan Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah setiap hamba-hamba-Mu yang menyatu dalam renungan pagi ini. Penuhi dengan cahaya dan wajah-Mu yang begitu luar biasa. Oh Tuhan, ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita kembali ke dalam kehidupan ini untuk menjalani aktivitas kita hari ini, Kamis yang manis bagi kita. Berjalanlah dalam sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.